Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu Ibu Titik Hastati Yuliani, Ibu Mutia Windarti, dan saya sendiri Florence Oktora Italiana. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi dalam tugas ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh Pak Dudidam di SMP-nya. Berikut adalah situasinya. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Lalu, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan pertanyaan lainnya adalah jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Skenario kedua adalah kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta mereka untuk melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapatnya. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, skenario ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan. Kemudian dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Berikutnya, pada skenario keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Skenario kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik.
Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid yang lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, 3. Profil belajar murid. Indikator kebutuhan belajar murid yang dipenuhi. 1. Untuk kesiapan belajar, Pak Dudidam memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Kedua, minat murid. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. 3. Profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan murid? Untuk menentukan kebutuhan murid, yang dilakukan Pak Dudidam adalah mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan pokok materi yang akan dipelajari, memberikan kebebasan murid untuk mencari 5 iklan yang menarik bagi mereka, memberikan kebebasan murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, dan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan daftar iklan dari hasil kerja kelompok, kemudian membahasnya dengan menekankan pada 1. Target audiens sasaran, 2. Pesan utama, 3. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada iklan yang lain. Dan dapat ditunjukkan pada setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Lalu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ada diferensiasi proses, di mana dalam diferensiasi proses ini untuk mengembangkan kegiatan yang bervariasi, tidak membosankan, serta untuk mengakomodir gaya belajar yang beragam, diskusi seluruh kelas, kerja individu, berpasangan maupun berkelompok kecil, pengelompokan murid yang fleksibel. Kemudian ada juga diferensiasi produk, memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid, atau siswa diperkenankan untuk memilih penugasan sesuai kemampuannya masing-masing. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Tagihan dengan tantangan bervariasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, menggunakan assessment of learning, di mana guru tersebut menilai produk yang dihasilkan murid, yaitu membuat iklan. Assessment for learning yaitu dalam penilaian dilakukan selama proses pembelajaran baik secara individu maupun pasangan, kelompok kecil dan kelompok besar. Assessment as learning, Pak Dudidam memperkenalkan materi dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik di awal pembelajaran guna untuk memperkenalkan materi tentang iklan. Dan dari kasus ataupun situasi di kasus SMP oleh Pak Dudidam ini, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mempertimbangkan aspek kebutuhan murid dan sudah menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi serta dilengkapi dengan penilaian yang berfungsi untuk memonitor proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.